Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Ini hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya. Sekali lagi subscriber saya sudah 11.300 lebih. Cuma yaitu untuk teman-teman, kalau ada saudara yang sedang kuliah di perkapalan atau sedang ngambil sekolah pelayaran dan mungkin STM pelayaran segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan kapal, atau bagi siapa saja yang minat dengan ilmu kapal, jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan channel kami ya, Taman Sip DC, karena di situ insya Allah akan banyak sekali pengetahuan tentang kapal, baik yang secara mendasar dari mulai pembangunannya, kemudian proses pengelasannya, fittingnya segala macam. Dan ini nanti rencananya ada pembangunan lagi satu buah oil barge dengan kapasitas 1.500. Nanti akan saya coba bagikan ke teman-teman dari mulai kilaying sampai nanti launching. Saya akan tunjukkan detail perlengkapannya, detail konstruksinya seperti apa, dan proses bangunnya seperti apa. Ya seperti takbut yang kemarin lah. Tapi ini takbutnya kan belum selesai ya. Jadi sambil kita finishing takbut RP 2022 itu, kita akan produksi lagi satu buah oil barge dengan kapasitas 1.500 kiloliter, jadi bukan ton ya. Dan namanya, saya kasih bocoran dikit, namanya Desa Cetak Goni. Ini oil barge untuk muat white oil dengan flash point di bawah 60. Nah, seperti yang kita tahu, untuk kapal minyak di atas 600 DWT ya, 600 DWT itu sudah wajib double bottom. Ya, sudah wajib double bottom. Nah, dari mana aturan itu? Nanti ada satu buku yang akan saya tunjukkan. Nah, di video kali ini saya tidak fokus mengenai membahas mengenai proses pembangunan tadi kapal tadi yang rencananya akan kita bangun. Tapi di video kali ini saya ingin sedikit memberikan berita gembira kepada teman-teman praktisi di dunia perkapalan ya, baik itu engineer yang mana engineer itu kurang pintar seperti saya, tidak suka belajar bahasa Inggris sehingga bahasa Inggrisnya amburadul. Sebentar, ada adzan, kita skip dulu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum saya tunjukkan berita gembiranya, saya perlu mereview lagi untuk para desainer. Teman-teman desainer mungkin ya karena sekolahnya mungkin dituntut untuk bisa berbahasa Inggris ya, sekolahnya dituntut bisa berbahasa Inggris. Sedikit banyak tentunya bisa berbahasa Inggris dan bisa membaca aturan yang penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Nah, berita ini sangat bagus untuk teman-teman pelaut. Bukan hanya pelaut, DPA yang kebetulan kapalnya berlayar di dalam negeri dan DPA-nya diambil dari kawan-kawan pelaut, seperti ada DPA saya ini. Jadi di perusahaan kami ada seorang DPA, beliau ini dari pelaut. Ijazah apa dulu, Cap? 5. Kelas 5. Bukan merendahkan ya, bayangin. Saya tanya langsung ini, saya tidak mengatakan bahwa pelaut kita itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi memang kenyataannya seperti itu. Pernah terjadi kapal tabrakan di daerah Batam dulu. Setelah diinvestigasi oleh KNKT, ternyata yang menjadi kendala adalah komunikasi, yaitu kaptennya tidak bisa bahasa Inggris ya kan ya. Pernah terjadi itu. Nah, bukan merendahkan, hanya ini sebagai motivasi untuk teman-teman. Ayo kita belajar bahasa Inggris. Tapi meskipun kita tidak belajar bahasa Inggris, nanti akan ada solusi yang sangat bagus, yaitu yang akan saya mau sampaikan saat ini. Nah, beliau ini bukan sama sekali ya kurang lah bahasa Inggrisnya, sehingga pada saat audit, ada external audit SMC atau DOC, ketika ada NC atau temuan, kemudian beliau disuruh merefer ke SOLAS atau Marpol atau STCW yang notabene dia berbahasa Inggris semua, beliau bingung bacanya dari mana atau di bagian mana bisa dicari aturan-aturan itu. Nah, begitu juga dengan kapal-kapal kami. Kebetulan kapal-kapal kami ini dioperasikan atau disewa oleh Pertamina
Sehingga ada kegiatan rutin, baik itu 6 bulan sekali atau setahun sekali. Minimal sih 6 bulan sekali ya, vetting ya 6 bulan sekali ya. Untuk kapal-kapal yang usianya di atas 15 tahun itu wajib vetting 6 bulan sekali. Nah, di situ sering ada temuan, terutama di bagian ini. Teman-teman pernah lihat ini? Ya. Buku catatan minyak atau oil record book. Nah, ini ada 1 dan 2 ya. Kemudian ada deck logbook ya, deck logbook. Lalu ada satu lagi buku catatan sampah ya. Nah, deck logbook, oil record book part 1 dan part 2 ini untuk pengetahuan juga teman-teman ya. Jadi part 1 ini untuk semua kegiatan di kamar mesin ya, semua kegiatan di kamar mesin, baik kalau kita buang limbah atau apa, atau misalnya mengoperasikan OWS, itu harus dicatat di sini. Itu yang part 1. Lalu yang part 2 ini untuk kargo dan balas. Kargo balas, baik itu ketika mau bunker atau apa, buang balas untuk yang sudah ini ya, WBMS, Water Ballast Management System, meskipun belum juga kayaknya perlu diaplikasikan ini. Nah, saya juga masih kayaknya kan bahasanya tadi, kayaknya, nah gitu. Nah, itu karena saya malas baca. Kenapa malas baca? Karena yaitu bahasa Inggrisnya tidak lancar. Begitu juga teman-teman ABK mungkin ketika ada temuan, lalu inspektornya datang, gimana oil record booknya udah diisi atau belum? Sudah Pak. Mana coba lihat? Ternyata amburadul ngisinya. Ternyata amburadul. Tidak sesuai. Sering sekali itu. Jadi pemeriksa dari Pertamina itu ijazah 1, mantan-mantan kapten. Tapi ya tidak selalu benar mereka. Saya pernah nemui bahwa surveyor A mengatakan bahwa cara ngisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ternyata besoknya ada vetting lagi, surveyor B mengatakan bahwa ngisinya itu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 6, 2. Nah, seperti itu. Jadi tidak berurutan, artinya urutannya beda. Antara surveyor A dengan surveyor B itu beda. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mohon maaf, mungkin beliau atau surveyor-surveyor itu juga dari pengalaman, tidak baca langsung sumbernya. Nah, untuk teman-teman pelaut sekarang ya, saat ini sebenarnya sudah lama, ini dari tahun 2019, cuma saya lihat di media sosial itu saya coba searching buku yang akan saya tunjukkan nanti, itu belum banyak diketahui orang. Nah, kebetulan kemarin saya ada komunikasi, coba buka-buka sosial media itu, ketemu sama seorang penulis. Beliau juga lead auditor SM Code. Beliau juga pernah didelegasi ke Belanda, ke London ya, delegasi Indonesia untuk sidang di ISM Code seperti itu. Nah, karena beliau sering sekali berkecimpung di ISM Code, tentunya berhubungan dengan aturan. Jadi aturan di kapal itu ada SOLAS dan MARPOL ya. SOLAS, Safety of Life at Sea. Jadi semua aturan tentang keselamatan di kapal itu ada di SOLAS. Kemudian satu lagi ada MARPOL, Marine Pollution. Jadi semua ini berhubungan dengan oil record book tadi ya. Kalau SOLAS itu berhubungan dengan deck logbook, apa saja kegiatan di atas deck. Termasuk juga ada ini buku sampah, ini berhubungan dengan SOLAS, MARPOL juga. Nah, dari hasil komunikasi saya dengan Pak Saifuddin Tahir ya, Pak Saifuddin Tahir termasuk senior juga, beliau angkatannya dosen saya. Kemarin sempat diskusi dan cerita-cerita mengenai sebuah buku. Nah, buku ini yang akan nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat belajar bahasa Inggris, dan saya di sini tidak menyuruh teman-teman tidak mengatakan enggak usah belajar bahasa Inggris. Kita sudah bisa baca aturan yang sangat penting, MARPOL dan SOLAS dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap, karena penggunaan bahasa Inggris tidak hanya untuk membaca buku ini, termasuk juga untuk komunikasi antar kapal. Supaya tidak terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, ada kapal tabrakan, ternyata setelah di
gali oleh KNKT penyebabnya itu karena komunikasinya tidak lancar. Tidak lancar ini bukan berarti tidak bisa ngomong, tapi tidak ngerti. Disuruh ke starboard, ternyata dia ke port side, itu karena itu. Nah, untuk kasus mengisi oil record book dan buku-buku lain yang harus diisi di kapal, itu kita sekarang sudah ada Marpol dan Solas dalam bahasa Inggris. Ya, teman-teman bisa pesan ini harganya cukup murah. Kemarin saya beli 2 ini sekitar 1.900.000 ya, 18 atau 19 gitu. Sangat murah sekali dibandingkan dengan isinya yang syarat pengetahuan, banyak sekali ilmu, dan ini bisa sebagai pegangan untuk siapa saja, baik itu kapten KKM yang ingin berkembang ya, bukan hanya seumur hidup jadi KKM atau seumur hidup. Di orang mesin itu paling tinggi apa nanti jabatannya? Oh, udah KKM ya. Ya udahlah. Mungkin bukan itu ya yang saya maksud itu, tidak hanya pekerja di dalam negeri yang pengen mendapat gaji dolar atau apa bisa belajar ini. Ya tentunya harus belajar bahasa Inggris juga, karena nanti ketika kita berlayar di luar negeri, bahasa itu akan kita gunakan. Nah, jadi info penting di sini adalah sekarang sudah ada Marpol dan Solas dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan teman-teman kalau mau pesan bisa hubungi saya langsung, atau nanti saya kasih inilah di bawah ini ada nomor beliau, bisa langsung pesan ke Pak Saifuddin Tahir. Ini saya juga terus terang malas baca karena bahasa Inggris semua. Sudah bukunya tebal sekali, bahasa Inggris lagi. Nah, karena ini bahasa Indonesia bisa difahami secara langsung, insya Allah kita akan ya tidak baca semua, tapi minimal tahu lah aturan-aturan yang kemarin enggak malas melihat atau sudah melihat tapi tidak tahu artinya. Sekarang kita nanti jadi tahu. Jadi semua aturan nanti merefer ke Solas, merefer ke Marpol, seperti itu. Buku ini selain sudah berbahasa Indonesia, juga kemarin saya ada komunikasi dengan Pak Saifuddin Tahir bahwa saya tanya, Pak, apakah itu perlu ditafsirkan lagi? Seperti misalnya ada bahasa Inggris yang artinya cukup banyak ketika diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi selain sudah berbahasa Indonesia, beliau juga sudah menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh teman-teman pelaut, teman-teman ABK. Ya, jadi bahasa-bahasa teknik yang dipakai di kapal itu terjemahannya dia bahasanya itu yang dipakai. Jadi sudah sangat sesuai lah. Jadi cocok sekali untuk teman-teman ABK dan minimal DPA yang berhubungan langsung dengan kru kapal. Oke ya. Jadi untuk teman-teman sekarang tidak perlu ragu-ragu lagi. Sudah ada Marpol dan Solas dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu saja video kali ini. Untuk mengupasnya sedikit nanti akan saya sampaikan ya. Karena tadi kan saya ada cerita mengenai all record book dan deck log book. Kita sesuaikan apa yang diajari oleh surveyor atau marine inspector kemarin, cara ngisinya. Karena kita sudah bisa baca ini dalam bahasa Indonesia, nanti kita akan coba review kembali apakah yang diajarkan mereka sudah sesuai dengan 2 buku ini atau belum. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.